Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh Ketua Cabang Kabupaten Banyumas beserta jajarannya, serta rekan-rekan guru yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan, kesempatan, iman, dan Islam, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat mengikuti acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, pada sore hari ini kami dari PGRI Cabang Purwokerto Selatan akan menyampaikan kultum dengan tema pintu-pintu surga dan yang memasukinya. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita saksikan bersama kultum dengan tema pintu-pintu surga dan yang memasukinya yang akan disampaikan oleh Ustadzah Eka Sukmawati SBD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fasholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'a hudah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-ayah, amma ba'd. Ketua PGRI Kabupaten Banyumas yang terhormat, yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Tidak lupa seluruh kaum muslimin, muslimat, jamaah ngaji bareng rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha penyayang, yang tak pandang sayang, Zat yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah bil wujuh, meskipun secara virtual dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Allahumma amin. Jamaah ngaji bareng yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami di sini sebagai perwakilan dari PGRI Kabupaten Banyumas akan menyampaikan kajian yang berjudul
pintu-pintu surga dan yang memasukinya. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, surga merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh semua orang. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ibarat kata, hidup di dunia ini hanyalah mampir ngombe belaka. Sekian banyak yang menginginkan surga, akan tetapi hanya sedikit orang yang mengusahakannya. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, gambaran dari surga terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Buah-buahan yang tidak kenal musim, dipan-dipan yang diduduki oleh penghuninya bertahtakan emas. Tidak ada perkataan sia-sia di dalamnya. Di dalam surga tersebut kita memiliki banyak sekali kenikmatan. Kasur yang empuk yang tidak pernah dijumpai di dunia. Di surga tidak ada orang tua, karena orang yang masuk surga besok akan dikembalikan lagi menjadi muda kembali. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 8 pintu surga yang disediakan bagi orang-orang yang beramal soleh, beriman, dan selalu mengerjakan kebajikan selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa annal jannata haqq wa annan nara haqq adkhalahu Allahu min abwabis samaniyati masya'a." Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah, dan sesungguhnya surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan ke salah satu dari 8 pintu surga yang Dia kehendaki. Banyaknya pintu-pintu surga tersebut adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan banyaknya pintu-pintu surga tersebut, umat manusia, terutama umat Islam, memiliki banyak jalan untuk memasuki salah satu dari pintu-pintu surga tersebut. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di antara 8 pintu surga tersebut, yang pertama adalah Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Pintu ini dikhususkan bagi orang-orang yang gemar melakukan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Rasulullah bersabda, "Fiha abwabul jannah wa fiha babun yusamma ar-Rayyan la yadkhuluhu illa shaimun." Bahwasanya di dalam surga terdapat pintu-pintu, salah satunya bernama pintu Rayyan. Tidak akan masuk pintu surga Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, mari kita manfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunannya, serta agar kita mendapatkan satu pintu surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan hanya mengharapkan ridho dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Semoga bulan Ramadan ini memberikan pintu taubat yang lebar kepada kita agar dosa-dosa kita diampuni, lebih dekat kepada Allah, dan kita adalah salah satu dari hamba Allah yang dapat memasuki pintu Ar-Rayyan. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pintu surga yang kedua adalah babus sedekah atau pintu sedekah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kita untuk bersedekah, menyisihkan sebagian dari kita untuk diberikan kepada saudara kita yang kurang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang bersedekah itu ibarat menanam satu benih. Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan bagi orang yang bersedekah seperti menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuh menjadi 7 cabang, dan dari masing-masing cabang itu akan menghasilkan 100 biji. Jadi jamaah ngaji bareng rahimakumullah, satu sodakoh yang kita berikan akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Selanjutnya, pintu surga yang ketiga adalah pintu sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sholat 5 waktu disyariatkan oleh Allah ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat itu merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan satu amal yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Semoga kita dapat melanggengkan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, sehingga kita dapat masuk surga melalui satu pintu yang bernama pintu sholat. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, pintu selanjutnya yang keempat adalah pintu jihad. Pintu ini dikhususkan bagi orang-orang yang berjihad membela agama Allah. Jihad di sini memiliki arti yang sangat luas. Tidak hanya jihad menggunakan tenaga, jihad menggunakan harta bisa, menggunakan ilmu dan sebagainya. Selanjutnya, pintu surga yang kelima bernama pintu Al-Aiman. Pintu Al-Aiman ini ditujukan bagi orang-orang yang beriman yang masuk surga tanpa dihisap. Pintu ini sudah disediakan oleh Allah khusus bagi orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap. Selanjutnya, pintu yang keenam bernama pintu zikir. Pintu zikir ini diperuntukkan bagi orang-orang yang gemar berzikir, mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau kufur. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, jika kita mengingat Allah, niscaya Allah akan lebih mengingat kita. Jika kita mendekat kepada Allah satu jengkal saja, maka Allah akan lebih mendekat kepada kita lebih dari satu jengkal. Selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, pintu surga yang ketujuh adalah pintu al-kadhimin al-ghaidh wal-afin. Pintu ini dikhususkan bagi orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya dan pemaaf bagi orang lain. Marah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu minal ghadab." Bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang ahli perang, bukan orang yang ahli gulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Allah sudah menyediakan para bidadari-bidadari surga khusus untuk orang yang dapat mengendalikan amarahnya. Selanjutnya, pintu surga yang ke-8 atau pintu surga yang terakhir, namanya adalah Babul Walid atau pintu orang tua, dinamakan juga pintu berbakti kepada orang tua. Pintu ini dikhususkan bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tua mereka. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib bagi setiap anak. Pahalanya luar biasa besar. Allah sudah menjanjikan satu pintu surga, yaitu pintu Al-Walid untuk mereka. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, Rasulullah bersabda, "Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah." Bahwasanya ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang yang mau mendoakan kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan satu pintu surga, yaitu pintu Al-Walid, Babul Walid. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kita bisa dipanggil oleh setiap pintu surga itu?" Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ya, semoga kamu termasuk dari salah satu orang yang dipanggil dari semua pintu surga tersebut." Jamaah ngaji bareng rahimakumullah, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai salah satu bahkan semua dari pintu-pintu surga tersebut. Nabi Adam turun ke dunia karena satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi. Sedangkan kita memiliki beribu-ribu kesalahan, tetapi dari ribuan kesalahan yang kita miliki, Allah lebih penyayang, Allah lebih banyak kasih-Nya kepada kita untuk memberikan pintu taubat. Demikian jamaah ngaji bareng rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Ada baiknya datang dari Allah dan ada kekurangan datang dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian tadi kultum yang telah disampaikan oleh Ustadzah Eka Sukmawati SBD. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat untuk kita dan menjadikan ibadah bagi kita semua. Banyak kekurangan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.